Halo, Om Swastiastu. Bersama saya Santi Chandra. Kali ini di channel YouTube Santi Dharma Chandra akan membahas apa sih arti sesajen buat umat Hindu. Karena kemarin ada berita yang fenomenal bahwasanya ada seorang pemuda yang menendang sesajen. Nah, bagaimana tanggapan dan arti dari sesajen itu kita tanyakan di salah satu pemangku yang ada di Pura Aditya Jaya Rawamangun. Untuk selanjutnya kita simak ya. Baik, saat ini saya sedang bersama Bapak Mangku Agung di Pura Aditya Jaya Rawamangun. Kita akan bertanya-tanya tentang arti sesajen yang ada di umat Hindu. Baik, Pak Mangku Agung, apa kabarnya? Baik, sebelumnya Om Swastiastu, Mas Dharma, seluruh Nusantara. Baik Pak Mangku Agung. Jadi saat ini Santi mau bertanya nih, kan banyak umat yang lain mungkin kemarin habis ada berita yang fenomenal tuh yang nendang sesajen atau apapun itu. Jadi biar tahu nih apa sih arti sesajen untuk umat Hindu itu bagaimana? Sesajen itu adalah sangat luas artinya, bahwa kalau kita ambil di dalam nasihat Kresna kepada Arjuna ya, di dalam Bhagavad Gita, segala sesuatu yang engkau nikmati hendaknya engkau persembahkan dulu kepadaku sehingga engkau bebas dari dosa yang terkandung dalam makanan tersebut. Itu dengan ulasan begitu, maka umat Hindu selalu apapun mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan sesajen. Adapun sesajen itu bermacam-macam bentuknya, dengan nama pun bermacam-macam sesuai dengan bentuk dan fungsinya. Itulah sesajen itu, demikian luas artinya di dalam agama Hindu itu, sehingga agama Hindu itu tidak lepas dari sesajen. Oh, baik. Untuk Pak Mangku, ini kan banyak orang yang belum tahu nih, jadi ada banyak yang salah arti dan kita mau edukasi nih untuk perihal tentang sesajen. Nah, biasanya itu ada persepsi bahwasanya sesajen itu buat setan kayak gitu, untuk nyembah setan. Benar nggak sih? Bagaimana untuk edukasi ke yang lain, Pak Mangku? Sesajen, kita bagi sesajen itu ada yaitu 4 ya. 1, untuk Tuhan Yang Maha Kuasa. Kedua, untuk para dewa, para leluhur. Ketiga, untuk manusianya. Ketiga, untuk buta atau untuk persembahan kepada setan. Kenapa kita membuat untuk buta kalau juga kita persembahkan? Karena kita hidup di dalam dunia ini yang sama-sama ciptaan Tuhan. Maka Tuhan pun menciptakan setan untuk menggoda manusia. Untuk itu pun, karena di dalam Weda dikatakan, engkau kuciptakan sebagai umat manusia, hendaknya hormatilah ciptaanku yang lain. Nah, dengan menghormati ciptaan yang lain, ya seperti setan itu, biar jangan dia mengganggu manusia itu, maka kita selalu toleransi kepada mereka agar jangan mengganggu kita. Kalau untuk manusianya, yang disebut manusianya itu yaitu pewiwahan, wotonan, potong gigi, ningkat dewasa, itu namanya untuk menghormati kepada yang reinkarnasi kepada orang tersebut. Untuk para dewa, yang dimana dewa-dewa tersebut menjaga kelanggengan kemakmuran alam semesta ini, maka kita cukup juga mengucapkan syukur kepada beliau sudah memberikan kita berkah sehingga kita bisa hidup berdampingan. Kepada Tuhan Yang Maha
kita mengucapkan terima kasih atas keselamatan dan kelanggengan dunia ini yang kita tempatin ini, sehingga kita bisa hidup rukun, tentram, damai bersama-sama dengan ciptaan Tuhan lainnya. Baiklah Pak Mangku Agung, terima kasih untuk penjelasannya ya. Jadi itu adalah edukasi kita, apa sih sesajen itu, buat siapa sih sesajen itu. Dan untuk pertanyaan yang terakhir nih untuk Pak Mangku, kan kemarin itu yang berita viral tentang pemuda ada yang nendang sajen. Tanggapan dari Pak Mangku itu melihat kejadian seperti itu bagaimana Pak Mangku? Kalau kita melihat orang yang tidak menendang sesajen itu dan tidak itu, mereka sama-sama mencaci maki dan menghina Nusantara ini. Karena apa? Nusantara ini adalah ajaran leluhur kita, yaitu untuk menghormati segala sesuatu ya, dengan merupakan sesajen. Kalau itu kita tendang, itu kalau kita lihat kutukannya adalah 7 keturunan. 7 keturunan itu akan hidupnya sengsara dan selalu kena bahaya yang menimpanya, dan tidak akan selamat selama hidup di dunia ini. Demikian pandangan kami di dalam hal ini. Orang-orang yang tendang sesajen itu adalah orang-orang yang durhaka, durjana, yang menghina suatu kelompok, bukan kelompok Nusantara Indonesia ini yang dihina. Itu ya pandangan kami dengan ini. Maka kami sebagai pemangku di Pura Aditya Jaya ini sangat mengutuk orang-orang yang demikian itu. Semoga Yang Maha Kuasa mendengarkan kutukan kami ini, dan semoga 7 keturunannya mendapatkan imbalan yang setimpal dengan perbuatannya. Baiklah, itu tadi tanggapan dari Pak Mangku untuk peristiwa yang fenomenal. Maka dari itu kita berada di negara Nusantara yang berbagai agama, suku, dari satu Indonesia ini agar menjaga toleransi umat beragama, nggih Pak Mangku nggih. Jadi itu tadi obrolan singkat saya dengan Bapak Mangku Agung. Matur suksma untuk waktunya nggih. Nggih, didoakan untuk Santi Dharma Chandra ini channelnya bisa bermanfaat buat umat. Ya, untuk kita, mari kita bersama-sama sekarang saling harga menghargai. Contoh kita lihat Pulau Dewata dari dulu ada agama Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, dan ada Konghucu. Belum pernah kita lihat bahwa bentrok antara agama-agama tersebut terjadi di Pulau Dewata. Dengan demikian, mari kita hormati agama-agama lain sesuai dengan ibadahnya. Karena di dalam ajaran agama Hindu dicantumkan di dalam Weda, secara apapun engkau menyembahku, asal tulus dari hati nuranimu, aku terima dengan baik, dan apapun permohonanmu akan kuberikan, apapun yang kau miliki akan kujaga. Itulah terdapat di dalam Bhagavad Gita atau Weda-Weda, agama kitab suci agama Hindu, sehingga agama Hindu tidak pernah menyalahkan orang itu beribadah baik secaranya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Sekian kami aturkan, semoga kita selalu damai di dalam rumah tangga kita, damai kita bermasyarakat, dan damai selalu. Baiklah, sekarang Santi bersama salah satu umat Hindu yang ada di Pura Aditya Jaya Rawamangun. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Baik Pak, kemarin kan sempat viral tuh berita tentang salah satu pemuda yang nendang sajen yang di area Jawa Timur. Baiklah, boleh minta pendapatnya nggak Pak? Ya, kalau dari saya pribadi sebetulnya menyesalkan ya kalau ada orang seperti itu, apalagi sampai nendang atau buang-buang gitu. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, sebetulnya karena kenapa orang melakukan itu, karena dia nggak tahu sebenarnya itu tuh apa gitu. Jadi kalau menurut saya cukup jadi contoh aja seperti itu agar umat lain nggak melakukan hal yang sama ya. Tapi kalau menurut saya
ya nggak perlu diperpanjang lah. Kan kita juga umat kita dikenal sebagai umat yang ini ya berbesar hati, ya nggak gampang marah seperti itu. Jadi kalau menurut saya cukup sampai ya permintaan maaf. Tapi kalau misalnya mau diusut ya itu udah jadi haknya orang yang mau nuntut, silakan aja. Baik. Baiklah, itu tadi salah satu pendapat dari Bapak Gede Ari. Baik, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Untuk saat ini Santi bersama salah satu umat Hindu dari Ambon, Indonesia Timur, yaitu Kak Mansur, untuk meminta pendapatnya tentang kejadian viral kemarin pemuda yang nendang sajen. Selamat siang Kak Mansur. Selamat siang. Baik, Kak Mansur minta pendapatnya dong tentang kemarin yang pemuda nendang sajen itu, tanggapan dari Kak Mansur, salah satu perwakilan umat Hindu dari Ambon, Maluku ya. Ya, kalau apa namanya tanggapan dari saya sih terkait video yang sempat beredar kemarin yang seorang pria menendang sesajen, itu sebetulnya itu menurut saya itu sangat disayangkan ya, karena seharusnya kan menjaga toleransi, terus kita sesama umat beragama itu kan harus saling menghargai satu sama lain. Kemudian Agar tidak terulang lagi. Ya saya berharap sih semoga dengan kejadian ini ya kedepannya itu tidak terulang lagi lah. Baiklah, itu tadi tanggapan dari Kak Mansur, bahwasanya cukup kecewa ya Kak untuk kejadian tersebut, dan semoga kedepannya kita saling menghargai, menghormati sesama antar umat beragama. Baiklah, itu tadi obrolan dengan beberapa responden dari umat Hindu yang ada di Pura Aditya Jaya Rawamangun. Dah. Baiklah, itu tadi obrolan dengan Pak Mangku Agung yang ada di Pura Aditya Jaya Rawamangun tentang arti dari sesajen untuk umat Hindu dan tanggapan beliau tentang mengomentari fenomena yang cukup viral kemarin yang ada di Lumajang, Jawa Timur tentang penendang sesajen. Nah, baiklah pemirsa, sampai jumpa di video-video selanjutnya di Santi Dharma Chandra. Om Santi, 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 Om.